Shalom, sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa ada pada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 35. Demikian tertulis. Kemudian mulailah Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Tuhan Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, nyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 34, lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kita ayat 34, perhatikan. Markus pasal 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Salib Kristus, Bapak Ibu, merupakan lambang penderitaan. Kita tahu gitu. Orang mati dianiaya di salib. Salib juga melambangkan kehinaan. Karena orang-orang rendah, orang-orang buangan, para perampok, penjahat, penjinah, dan lain sebagainya yang disalibkan. Salib juga melambangkan cemooh. Salib juga melambangkan penolakan dan penyangkalan diri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut dia harus memikul salib. Ini yang harus kita lakukan. Apabila kita sebagai orang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Tuhan Yesus, maka kita menyangkali diri kita, mengabdikan diri kita kepada 4 macam pergumulan yang penderitaan. Penderitaan yang akan dialami setiap orang percaya adalah perjuangan seumur hidup untuk melawan kehendak dosa. Karena daging lemah, Bapak Ibu, roh penurut. Jadi perjuangan kita, pergumulan kita terus-menerus akan kita alami dalam konteks seperti ini. Dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa, kita akan terus mengalami pergumulan-pergumulan. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus inginkan ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Kita bisa mengalami penderitaan dalam peperangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, sewaktu kita memajukan, suatu kita menuruti, suatu kita mensiarkan berita-berita kabar baik. Iblis tidak akan senang ketika kita menceritakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kita juga akan mengalami perseteruan dari iblis dan pengikut-pengikutnya, maupun penganiayaan yang datang kepada kita dalam masa kini ketika kita percaya. Ada banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Ketika saya masih di Open Door, kita menemukan setiap tahun jutaan orang Kristen mengalami penganiayaan. Ada yang dianiaya, dibunuh, bahkan dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita akan menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Kita akan dianggap bodoh, kita akan dianggap orang aneh lah. Ketika bersaksi dengan kasih bahwa perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami penganiayaan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita memisahkan diri kita dari dunia ini, secara moral maupun secara rohani. Tuhan Yesus mungkin seperti Tuhan Yesus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia maupun dari agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengikut Tuhan Yesus? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, dari kehidupan lama kita, dari pemikiran-pemikiran lama kita yang telah menyesatkan kita. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai gembala kita dan guru kita. Dengan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, kita harus mencari kehendaknya, Bapak Ibu. Kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Setiap hari praktekkan perkataan-perkataan Tuhan.
Kita juga harus belajar menyangkali keinginan yang egois, yang hanya untuk memenuhi nafsu kita, yang hanya untuk dihabiskan sesaat saja, dan sepenuhnya menyerahkan, berserah untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus tidak mudah, tapi mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti berat. Mengikut Tuhan Yesus mungkin kita akan mengalami penganiayaan atau penderitaan, tetapi bukan berarti kita menderita. Sukacita dan damai sejahtera selalu tersedia. Mengikut Tuhan Yesus mungkin saudara akan dikucilkan, tapi bukan berarti saudara terasing. Jika saudara ingin hidup sesuai dengan maksud Tuhan, jawablah panggilan Tuhan. Ikutlah aku. Dengan syarat-syarat memikul salib, menyangkal diri, tidak hidup dengan caranya dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengingatkan begini, untuk menemukan jalan hidup yang benar, untuk mendapatkan kehidupan yang sejati, ikutlah Tuhan Yesus. Bukan cara-cara orang lain, bukan cara-cara dunia, bukan cara tokoh-tokoh, tapi cara Tuhan Yesus. Bahwa mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami hal-hal, karena kita memang bukan dari dunia ini, meskipun kita ada di dunia ini, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah terapkan firman Tuhan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ikutlah Dia. Apapun yang akan kita alami, ada pertolongan selalu yang tersedia, karena Tuhan berjanji, ingatlah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa mengikut Engkau harus memikul salib, menyangkal diri. Dan kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai sejahtera yang akan Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.